Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bacaan takbir itu apakah dalam setelah kita melaksanakan sholat sunat itu apakah bisa dibolehkan langsung membaca takbir? Tadi Ustadz menerangkan bahwa kalau setelah habis sholat wajib itu lebih baik zikir dulu. Setelah zikir baru melaksanakan atau membaca takbir. Nah, ketika kita setelah sholat sunat, umpamanya sholat tahajud atau apa, itu bisa langsung untuk membaca takbir. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selain daripada sholat al-mafruḍah atau sholat al-maktubah, sholat wajib, apapun itu bentuk sholatnya, setelah kita salam atau mengakhiri sholat, kita dibolehkan bertakbir. Ya, ini yang disebut dengan takbir yang mutlaqah atau takbir yang mutlak tadi. Seperti yang kami contohkan, sahabat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, dua sahabat yang sangat mulia. Abu Hurairah perawi hadis terbanyak. Ibnu Umar orang yang sangat ittiba atau kencang sekali dalam meniru apa yang pernah Rasul contohkan, apa yang pernah Rasul lakukan. Itu yang paling kencang, salah satunya itu putranya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, mereka di dalam riwayat Muslim diterangkan setelah melaksanakan sholat sunat, keduanya langsung bertakbir. Tetapi kalau biasanya dengan doa untuk mengangkat dalam bentuk mengangkat tangan, biasanya seperti itu, maka jenengan doa terlebih dahulu juga nggak masalah. Tapi kalau biasanya habis sholat sunnah hanya membaca doa-doa yang bisa dilantunkan dalam perjalanan dan sebagainya, maka takbir langsung pun juga nggak masalah. Wallahu a'lam. Cukup satu, kita lanjutkan ke yang kedua terkait masalah akidah, cuma masih sebagai bukan dari buku yang kita bahas. Sebelum ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, apakah boleh kita korban dulu tapi belum akikah? Ini kajian ahad atau sing bab fikih mboten? Ada. Nah, itu lebih detailnya nanti ditanyakan pada tema bab fikih. Karena ini merupakan pertanyaan yang pembahasannya cukup panjang. Intinya sekarang ini kami hanya memberikan suatu konsep bahwa akikah ya merupakan syariat ya tersendiri, begitu juga korban syariat tersendiri. Ya. Kan wonten biasanya kalau korban sisa akikah pripun? Ngoten lho. Kan enten sing ngoten nggih. Nah, maka wallahu a'lam, yang rajih setahu kami adalah tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena memiliki nama tersendiri. Ya, memiliki nama tersendiri. Contohnya jenengan sholat tahiyatul masjid, ya, niatin sholat tahiyatul masjid plus qobliyah. Jalan satu sholat 2 rakaat itu niatnya tahiyatul masjid plus sholat sunnah qobliyah. Pripun? Wallahu a'lam, tetapi bagi kami yang rajih adalah tentunya tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena memiliki nama tersendiri, menunjukkan ada syariatnya sendiri. Tahiyatul masjid ada sendiri, sholat sunnah rawatib ada sendiri. Kecuali yang mungkin sholat-sholat mutlak yang tidak memiliki nama, maka jenengan gabungkan ya, bukan masalah.
terkait dengan kurban ataupun akikoh, bagi kami akikoh merupakan syariat tersendiri, ya, dan juga kurban syariat tersendiri. Kemudian mana yang harusnya didahulukan? Nah ini yang nanti panjangnya di sini. Kenapa? Karena akikoh ini merupakan syariat yang agung, tetapi banyak sekali dari ulama fikih, ya, yang mana mereka memberikan tempo. Ya, kan wonten yang bermadhabkan pokoknya akikoh selawase mampu akikoh. Tapi kan ada akikoh hanya di hari yang ke-7. Enggak mampu di hari ke-7, hari yang ke-14. Enggak mampu di hari ke-14, hari 21. Enggak mampu, ya wis, akikohnya gugur. Kan ada juga bermadhab seperti itu. Nah, ini makanya memperpanjang di sini. Jadi mereka yang bermadhabkan bahasanya setelah hari sekian akikoh gugur, ya sudah, berarti dia kurban saja. Karena akikohnya sudah gugur. Tetapi kalau yang bermadhabkan akikoh harus, pokoknya selagi mampu harus akikoh, tentunya nanti yang lebih aula atau yang lebih utama akikoh dulu baru kurban. Kami tidak bisa merojehkan pada saat ini karena panjang sekali nanti pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tambahan tadi kami lupa terkait dengan takbir. Takbir dijauhkanlah dari paduan ataupun rombongan. Begitu juga dengan mengeras suara, ya, mengeras suara. Maksudnya adalah ketika hal itu bisa menimbulkan madharat, salah satunya fitnah yang seakan-akan takbir dengan pengeras atau mikrofon itu termasuk ibadah. Itu yang nantinya jatuhnya ke fitnah yang dhalah itu kan seperti itu. Jadi lebih baik ya takbir itu tanpa memakai pengeras suara. Lah ini ku ibadah. Kalau memang ini ku dibilang ibadah, ya jelas sudut pandangnya mana, gitu loh. Sudut pandangnya mana. Jadi seperti halnya apa? Alasan orang yang demonstrasi menganalogikan Umar bin Khattab juga demo keliling Ka'bah. Itu kan benten jauh kan loh. Umar seperti itu. Kenapa? Kalaupun sahih, gitu loh. Kalaupun sahih kenapa? Alasannya kenapa? Dan sopo saat itu Umar, gitu loh. Nah, begitu juga dalam takbir keliling. Kalau takbir keliling dibilang bahasanya ibadah, ada nggak contohnya? Ada nggak yang mendahului seperti itu? Itu kalau dibilang ibadah. Kalau dibilang adat ya, atau tradisi, maka kita harus timbang tradisi dengan syar'i. Kan harusnya mensyar'ikan tradisi, jangan mentradisikan yang syar'i. Kabeh tradisi dikasih embel-embel apa ada ngajinya, adanya syar'i. Ya. Malah syar'inya nanti dibilang ajaran baru. Wallahu a'lam. Katanya itu kalau pakai mikrofon atau takbir itu katanya syiar Islam katanya. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya apa yang dilakukan itu bersumber dan startnya itu dari dalam hati. Menunjukkan ketakwaan yang dasar. Nah, para ulama seperti yang Ibnu Abbas, begitu juga Ibnu Katsir, mereka mentafsirkan yang namanya syiar, ya, yang nantinya bisa menggaungkan nama Islam, itu yaitu dengan an-nahr, penyembelihan, dan juga sholat Idul Adha-nya. Bukan karena mikrofonnya. Dan pengeras suara, ya, pengeras suara itu kan yang memulai bukan dari Islam, tetapi dari ajaran non-Islam. Munculnya ibadah melalui pengeras suara. Ini kalau kita kaitkan dengan tema tasyabbuh atau menyerupakan ibadah dengan non-Muslim, tentunya masuk ke dalam
tasyabuh kalau intinya ibadah. Kecuali memang ada maslahat-maslahat besar yang mana tidak bisa kecuali harus dengan mikrofon, ya maka urusannya beda. Kemudian hal-hal yang mubah, bukan kemudian kita mengharapkan mikrofon utang boten dalam tema ibadah takbiran ini. Ya seperti ini kita pakai mikrofon, ya, karena aslinya mikrofon adalah mubah, perkara yang mubah. Tapi ketika nanti takbiran pakai ini, dzikir, ba'da sholat juga pakai mikrofon dan seterusnya, kita memakai sudut pandang lagi kepada para ulama yang lebih mengetahui dengan detailnya urusan seperti ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya